Assalamualaikum. Jumpa dengan Dr. Ayu di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai sensing extrovert. Setelah kita scan 10 sidik jari, setelah hasil yang keluar seperti ini, itu menandakan bahwa mesin kecerdasannya adalah sensing dan drive kemudinya adalah extrovert. Apa itu sensing extrovert? Berikut penjelasannya. Sensing adalah mesin kecerdasan dari bagian otak dominan di limbik sebelah kiri bawah, ya. Dan drive kemudinya adalah extrovert. Orang yang dengan kecerdasan sensing itu lebih mengutamakan, lebih menonjol bagian indrawinya. Seperti apa itu maksudnya? Nah, bagian indrawi yang menonjol itu menggunakan 5 sense atau 5 panca inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Orang sensing karena dia mempergunakan panca inderanya, sehingga dia lebih menuntut buktikan. Nah, jadi mereka itu lebih real, lebih realistik. Mereka tidak fiktif ataupun hayalan. Mereka tidak bisa membayangkan seperti orang intuitif. Ya, mereka runut, rinci, dan detail. Mereka rajin, teliti, dan detail. Pikirannya terangkai. Jadi, mereka itu belajarnya sistematis. Ya, sistematis dan teratur. Kalaunya loncat-loncat itu akan membingungkan bagi anak sensing. Mereka juga membutuhkan kepastian, tidak suka membayangkan, tidak suka berimajinasi dan fiktif. Nah, kalau janjian sama anak sensing harus benar-benar pastikan jamnya berapa, tempatnya di mana, itu harus benar-benar dipastikan dengan anak sensing. Kalau tidak, mereka akan bingung. Mereka berpikir masa kini. Orang sensing juga determinasinya kuat ya. Mereka itu lebih konstan dan stabil, sehingga bila orang melihatnya seperti orang yang membosankan, tapi tidak bagi orang sensing. Mereka biasa-biasa saja dan mereka senang melakukannya. Orang sensing ini suka mencontoh. Jadi, kalau ingin membentuk anak sensing menjadi anak yang baik, berilah contoh yang baik untuk mereka. Tapi sebaliknya, bila anak sensing diberikan contoh perilaku yang tidak baik, dia pun akan berperilaku tidak baik tersebut. Karena seperti yang dijelaskan tadi, mereka suka mencontoh. Drive extrovert. Nah, di sini tuh bedanya dengan pengertian psikologi pada umumnya. Kalau di Stephen, drive extrovert itu berarti kemudi atau stimuli yang mempengaruhi dari luar ke dalam dirinya. Jadi, ini adalah lapisan otak yang terletak di bagian luar yang mempengaruhi dan merupakan drive kemudi dari mesin kecerdasan sensing ini, extrovert. Chemistry dari anak sensing itu adalah harta. Maksudnya seperti ini. Kalau anak sensing diiming-imingi dengan harta, dia akan lebih bersemangat, dia akan lebih terpacu motivasinya. Contoh, nah, kalau kamu juara kelas, maka ibu akan kasih kamu uang 1 juta rupiah. Nah, itu lebih bersemangat lagi dibandingkan bila dia diancam atau ditakut-takuti. Ini pada sensing extrovert ya. Jadi, dia apabila sesuatu itu real, nyata, dan terukur, itu tuh ciri khas daripada anak sensing. Sensing extrovert yang cerdas, dia pandai memanfaatkan dan mengambil peluang-peluang serta momentum-momentum yang ada
untuk meraih chemistry, meningkatkan aktualitas dirinya. Sensing extrovert itu dengan eksitasi yang tinggi dan inhibisi yang rendah. Apa tuh artinya? Eksitasi yang tinggi artinya dia mudah termotivasi atau dia terstimuli dari pengaruh lingkungan atau pengaruh dari luar. Tapi daya tangkapnya atau responnya terhadap stimulus tersebut terhadap dirinya dia lamban bergeraknya. 4 kata kunci daripada sensing extrovert adalah mengingat, karena panca inderanya tadi ya, merujuk pada panca inderanya yang kuat. Yang kedua adalah otot merah yang kecil. Yang ketiga rajin. Yang keempat tercetak. Artinya apa? Dia akan mudah menerima stimuli dari lingkungannya. Apabila lingkungannya memberikan contoh-contoh yang baik, nilai etika, norma yang baik, dia akan melaksanakan dan mencontoh perilaku dan norma-norma yang baik tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila yang masuk ke dalam dirinya adalah hal-hal yang negatif, lingkungan yang kurang baik, dia akan mencontoh hal tersebut juga. Akan masuk ke dalam dirinya dan akan dilakukannya seperti itu. Karena anak sensing extrovert adalah anak yang suka mencontoh. Anak sensing yang cerdas adalah anak yang pertama, mereka rajin. Yang kedua, mereka setia. Yang ketiga, mereka adalah pengingat yang kuat. Yang keempat, jujur. Dan yang kelima, mereka dermawan. Nah, ini penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran semenjak dini, agar ini seiras dengan clue atau pencapaian mereka akan harta yang lebih baik lagi apabila ini diiringi dengan penanaman kejujuran semenjak dini. Anak sensing yang tidak cerdas atau yang negatif apabila mereka malas, kemudian mereka statis, oportunis, adu fisik, dan juga tidak disiplin. Nah, tugas kita tuh sebagai orang tua untuk membimbing dan mengarahkan mereka dari yang tidak cerdas atau negatif tersebut menjadi keadaan yang lebih baik, lebih cerdas dan positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang menyanggah, kok anak saya beda ya sama yang jelaskan di atas. Nah, begini. Ingat ya Bapak Ibu, ada teori yang namanya FGL, fenotip. Fenotip itu yang terlihat saat ini, yang merupakan penggabungan dari genetik 20% dan lingkungan 80%. Di STIPIN kita mempelajari genetik yang 20% ini dengan cara tes STIPIN, tes 10 sidik jari yang ada hubungannya dengan fungsi otak. Sedangkan lingkungan 80% itu sangat besar. Dipengaruhi apa saja? Keluarga, ajaran orang tua, pendidikan, budaya, suku, teman, dan masih banyak lagi. Jadi, STIPIN ini memaksimalkan potensi genetik yang 20% agar bisa lebih optimal, agar anak Anda lebih ini gue banget, dan kita mengatakan lu gue ahlinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya mendengarkan penjelasan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.